Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya bikin sagu keju pakai tepung tapioka. Nah, hari ini saya bikin kue semprit keju. Rasanya enak, manis, gurih, teksturnya juga renyah banget. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya nggak ketinggalan step by stepnya. Jangan berlama-lama, mari kita mulai. Di resep ini saya pakai margarin Royal Palmia sebanyak 200 gram. Teman-teman boleh juga pakai merek yang lain, disesuaikan saja dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Selanjutnya masukkan 120 gram gula halus, bisa juga pakai gula pasir yang dihaluskan. Saya pakai gula halus yang sudah jadi, diayak dulu supaya nggak bergerindil seperti ini. Nah, gula halus yang masih menggumpal bisa ditekan-tekan pakai sendok supaya tersaring semuanya. Selanjutnya saya akan aduk dulu kedua bahan ini pakai spatula supaya saat di mixer gula halusnya nggak beterbangan kemana-mana. Buat teman-teman yang suka manis, gula halusnya boleh ditambah ya. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya di mixer dengan kecepatan rendah, lalu dinaikkan sampai kecepatan sedang selama sekitar 2 menit aja, jangan lebih. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Margarin dan gula halus cukup di mixer asal tercampur rata dan lembut aja, nggak perlu sampai mengembang seperti kalau kita akan membuat cake. Yang penting, margarin dan gula halusnya ini sudah tercampur dan menjadi lembut. Nah, kalau kedua bahan ini sudah jadi lembut seperti ini, selanjutnya akan saya masukkan 1 butir kuning telur, suhu ruang. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata dalam hitungan detik saja. Nah, kalau ada teman-teman yang penasaran, boleh nggak sih sebenarnya kalau bikin kue semprit keju ini pakai telur utuh? Jawabannya boleh, nanti akan ada perbedaan dalam teksturnya. Kita lihat di akhir video ya. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 70 gram keju cheddar parut. Nah, keju cheddarnya langsung dimasukkan aja ya, nggak perlu diangin-anginkan dulu. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Ini juga sama, hanya dalam hitungan detik. Jadi harus tetap dijaga, jangan sampai overmix. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya kita masukkan 30 gram maizena. Kemudian 13 gram susu bubuk. Saya pakai Denkau. Untuk susu bubuknya ini setara dengan setengah saset ya. Kedua bahan diayak supaya lebih mudah tercampur dalam adonan. Lalu supaya renyahnya maksimal, saya tambahkan 1 sendok teh perenyah kue atau emulplex. Kalau nggak ada, boleh diabaikan. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Hati-hati jangan sampai overmix, supaya saat dipanggang adonannya nggak melebar secara berlebihan. Dan yang terakhir kita akan masukkan 220 gram tepung protein sedang, saya pakai segitiga biru. Untuk tepung saya masukkan secara bertahap. Nah, ini saya masukkan sebagian dulu sambil diayak. Kemudian aduk menggunakan spatula dengan cara seperti diiris-iris seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Tepung saya masukkan secara bertahap sambil melihat sejauh mana kelempekan adonannya, supaya kita juga bisa tahu, bisa memperkirakan apakah nanti adonannya terlalu lembek atau malah menjadi keras. Nah, sisakan dulu tepungnya ya, jadi jangan dimasukkan semuanya. Ayak supaya nggak ada yang bergerindil, kemudian aduk lagi dengan cara yang sama seperti diiris-iris, kemudian diaduk balik. Lakukan sampai adonannya tercampur rata.
Nah, ini saya lihat adonannya tuh masih lembek, tuh masih seperti ini. Jadi sisa tepungnya saya masukkan semuanya. Jadi total tepung adalah tetap 220 gram. Aduk sampai tercampur rata dan nggak ada lagi tepung yang terlihat. Konsistensi adonannya memang lembek seperti ini, tapi jangan khawatir dan jangan ditambahkan lagi tepung. Nah, untuk memudahkan mencetak, maka saya akan pakai plastik segitiga atau piping bag. Adonan saya masukkan ke dalam 3 buah plastik segitiga. Jadi masing-masing plastik segitiga isi adonannya itu secukupnya aja, jangan terlalu penuh supaya saat mencetak atau saat menggunakan spuit semprit nggak kesulitan. Nah, di resep ini kan saya pakai kejunya itu keju cheddar ya. Jadi saya pakai mereknya merek Kraft. Tapi kalau mau pakai merek yang lain juga boleh. Nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Kebetulan sebelum membuat video ini saya juga sudah bikin semprit keju dengan bahan yang berbeda di keju dan penggunaan telur. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Oke teman-teman, ini semuanya sudah masuk ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya pakai spuit semprit dengan kode D66 seperti ini. Teman-teman boleh pakai model yang lain, tapi usahakan yang lubangnya itu besar ya, jangan yang terlalu kecil. Selanjutnya, spuit semprit ini akan dimasukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah dipotong bagian ujungnya dengan lebar atau diameter menyesuaikan dengan diameter spuit sempritnya. Dimasukkan seperti ini. Nah, untuk adonan yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga, bagian ujungnya akan digunting juga sedikit. Kemudian, plastik segitiga yang berisi adonan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah dipasang spuit semprit. Lalu putar bagian pangkal plastik segitiga untuk mengunci adonan, kemudian dorong secara perlahan sehingga muncul di bagian ujung spuit sempritnya. Kemudian semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah diberi alas baking paper seperti ini. Semprotkan adonan secukupnya aja dan beri jarak yang cukup karena saat dipanggang adonan memang akan melebar sedikit. Tapi itu tidak masalah ya teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Satu resep ini bisa menghasilkan 84 buah semprit keju, atau kalau ditimbang ini beratnya sekitar 540 gram. Jangan lupa sambil mencetak adonan, kita juga sambil panaskan ovennya. Selanjutnya adonan semprit keju yang sudah dicetak akan diberi topping dengan keju cheddar parut secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, untuk ovennya itu dipanaskan dulu minimal 15 menit sebelumnya di suhu 125 derajat Celcius. Nah, ini kalau sudah diberi topping keju cheddar, tampilannya akan semakin cantik. Setelah selesai diberi topping, selanjutnya semprit keju ini akan dipanggang dengan suhu 125 derajat Celcius selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Kali ini saya akan panggang adonan semprit keju 2 loyang sekaligus. Karena saya panggang sekaligus 2 loyang, maka setelah 10 menit dipanggang, loyang bagian atas akan saya pindahkan ke rak bawah dan loyang di rak bawah akan dipindahkan ke rak atas. Begitu seterusnya secara bergantian sambil dipantau supaya matang merata. Kemudian jika dirasa bagian atas itu terlalu cepat kecoklatan, maka bisa ditutup menggunakan aluminium foil seperti ini. Oke, ini dia teman-teman, semprit kejunya sudah matang. Letakkan loyangnya di atas rak pendingin seperti ini. Saya nggak akan keluarkan kue-kuenya dari loyang, jadi saya biarkan dingin dalam suhu ruang di dalam loyangnya. Dan untuk mengetahui apakah semprit kejunya sudah matang, kita bisa ambil semprit keju yang ada di bagian tengah loyang. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, matangnya juga merata, bentuknya juga nggak terlalu banyak berubah. Motif cetakan sempritnya masih terlihat cukup jelas ya.
Kemudian bagian bawahnya juga terlihat matang merata seperti ini, kuning kecoklatan, butiran-butiran kejunya terlihat cukup jelas ya. Sekarang kita coba ambil satu lagi dari sisi yang lain. Nah, ini sama ya teman-teman, motif semprit kejunya masih cukup jelas, taburan kejunya atau butiran kejunya juga terlihat ya, ada bintik-bintik, tandanya semprit keju sudah matang. Saat dipatahkan ini renyah banget. Nah, ini pori-pori bagian dalamnya juga kelihatan ya teman-teman, menandakan bahwa semprit keju ini sangat renyah. Berbeda kalau pori-porinya itu padat, biasanya kue keringnya juga bantat. Sekarang saya akan tunjukkan semprit keju yang menggunakan kuning telur aja, kemudian pakai keju cheddar craft. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Parutan keju cheddarnya akan terlihat kuning kecoklatan setelah matang, dan butiran-butiran keju parutnya juga terlihat di bagian bawah kecoklatan, tandanya semprit keju sudah matang. Untuk motif sempritnya, ini terlihat cukup jelas dan lebih tajam. Nah, sekarang mari kita lihat semprit keju yang menggunakan full telur utuh. Artinya kita pakai kuning dan putih telurnya. Kemudian untuk keju cheddarnya kita pakai keju cheddar merek selain Kraft. Hasilnya seperti ini. Bagian bawahnya sama-sama matang merata, kuning kecoklatan, hanya saja butiran kejunya nggak kelihatan. Untuk lekuk-lekuk motif sempritnya agak sedikit lebih soft dibandingkan dengan semprit keju yang hanya menggunakan kuning telur aja. Jadi itu bedanya ya teman-teman, kembali ke selera aja. Nah, kalau misalnya disandingkan berdampingan seperti ini, maka perbedaannya akan semakin jelas. Yang ini pakai keju selain Kraft dan ini pakai keju Kraft. Jadi yang pakai keju Kraft, maka setelah dipanggang, keju Kraftnya itu akan terlihat lebih jelas, lebih kuning ya. Silakan teman-teman pilih mau pakai yang full telur, kuning telur dan putih telur, atau hanya pakai kuning telurnya aja. Nah, ini perbedaannya jelas banget ya teman-teman. Bagian bawah semprit keju yang pakai keju cheddar Kraft terlihat bintik-bintiknya, sedangkan yang pakai keju selain keju Kraft tidak terlihat bintik kejunya. Bagian tampilan permukaannya juga sangat berbeda. Yang pakai keju Kraft berwarna kuning kecoklatan kejunya, sedangkan yang pakai keju selain Kraft berwarna putih pucat, meskipun keduanya sama-sama matang. Jadi itu perbedaannya ya teman-teman antara semprit keju yang menggunakan keju cheddar Kraft dan semprit keju yang menggunakan keju cheddar selain Kraft. Kalau dipatahkan, keduanya memang sama-sama renyah. Tetapi ada sedikit perbedaan meskipun sangat tipis antara semprit keju yang menggunakan full telur dan semprit keju yang hanya menggunakan kuning telurnya saja. Kembali ke selera ya teman-teman, lebih suka yang mana? Kalau saya lebih suka yang hanya menggunakan kuning telur saja. Tapi kalau mau bentuknya lebih kokoh, maka bisa menggunakan full telur. Putih telur dan kuning telurnya digunakan semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.